Rapid test atau tes cepat dinilai ampuh dalam membantu pemerintah mendeteksi masyarakat yang terpapar virus corona. Angka pasti penyebaran virus corona diyakini bisa terlihat dengan metode ini. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Wiku Adhisa Smito mengatakan, rapid test bisa mendeteksi virus tersebut dengan region spesifik dari virus corona. Menurut Wiku, hasil tes cepat ini akan dilanjutkan ke laboratorium medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wiku menjamin Indonesia mumpuni dalam mendeteksi virus ini, apalagi jumlah laboratorium medis di Indonesia yang memiliki PCR cukup banyak dan mampu memeriksa lebih cepat. Sementara juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, rapid test untuk mendeteksi COVID-19 akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya tes cepat ini sudah dilakukan terbatas di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat 21 Maret 2020. Rapid test akan dilakukan secara door-to-door, di mana dokter akan memeriksa orang-orang yang diduga terpapar virus corona. Tes ini juga akan dilakukan di tempat kerja dengan tujuan mendeteksi sedini mungkin keberadaan virus corona dan melakukan tindakan isolasi. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, rapid test jaga penyebaran corona itulah topik Morning Talks hari ini, dan untuk membahasnya kita akan terhubung dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Wiku Adhisa Smito melalui fasilitas Skype, dan kita juga akan menghubungi juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, dan seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya mau sapa dulu Pak Wiku. Selamat pagi Pak Wiku. Selamat pagi, selamat pagi. Ya baik Pak Wiku, ini rapid test sudah dilakukan ya beberapa waktu yang lalu. Evaluasinya seperti apa Pak? Seberapa besar efektivitasnya? Oke, tapi sebelum sampai ke situ, baik, saya ingin menjelaskan rapid test ini ada beberapa. Jadi rapid test yang sekarang seperti ini adalah rapid yang berbasis kepada antibodi cepat berdasarkan antibodi, dan kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil positif, maka itu adalah screening yang bagus untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjut di laboratorium ataupun di rumah sakit. Ya, Pak Wiku, lalu bagaimana sebetulnya pengkategorian dari masyarakat yang akan di rapid test? Apakah itu sudah dilakukan begitu? Rapid test sekarang sedang mulai dilakukan oleh pemerintah di beberapa tempat, tetapi kita perlu masyarakat paham bahwa rapid test yang ada ini berbasis kepada antibodi. Artinya biasanya akan efektif untuk menilai kehadiran antibodi itu setelah sekitar mungkin 7 hari terinfeksi. Maka dari itu, kalau hasilnya negatif, biasanya harus dilakukan 7 hari kemudian memastikan memang itu negatif. Apabila positif, maka rapid itu pasien tersebut bisa untuk lanjut kepada pemeriksaan yang lebih lanjut di rumah sakit. Kalau untuk implementasinya sendiri bagaimana sementara ini Pak Wiku? Apakah masih terpusat dalam beberapa lokasi atau lokasi-lokasi yang sudah dipetakan saja oleh pemerintah, atau sudah lebih luas lagi proses dari rapid test ini? Sebenarnya rapid test yang sekarang beredar, rapid test cepat yang berdasarkan antibodi tersebut, yang hanya beberapa menit mungkin bisa keluar hasilnya, itu sebaiknya dilakukan fasilitas kesehatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga terkendali dengan baik dan aman. Dan tempat yang akan menjadi pelaksanaan banyak fasilitas kesehatan di Indonesia yang bisa melaksanakan itu. Nah ini yang ingin kami tanyakan lagi Pak Wiku, ini kan kalau dari tes pertama, misalnya saya kasih contoh kasus, misalnya si satu orang ini dia negatif begitu, dan ini dia harus menjalani tes lagi dalam 1 minggu ke depan. Nah proses dalam 1 minggu itu sebaiknya apa yang dilakukan Pak Wiku? Ya, kalau seseorang melakukan itu pasti tentunya ada sebuah alasan melakukan itu. Mungkin yang bersangkutan memiliki kontak
erat dengan penderita, maka itu untuk orang-orang yang memiliki sejarah kontak erat, maka harus sebaik tinggal rumah dan nanti 7 hari kemudian diperiksa kembali untuk menghindari terjadinya potensi penularan pada orang lain. Nah, untuk hasil kemarin apakah sudah ada hasil Pak Wiku? Kalau setelah sudah hasilnya negatif 2 kali, ya berarti sebenarnya yang bersangkutan adalah tidak infeksi lama nggak ada sejarah, maka sebenarnya sudah di. Nah, ini Pak, sekarang kan kita bicara bagaimana langkah ke depan, oke? Kalau misalnya dalam setelah rapid test, 2 rangkaian itu dinyatakan, kita bicara dulu dia negatif begitu ya. Ini langkah berikutnya apa yang dilakukan? Apakah dia memang betul-betul 100% terbebas dari corona? Mungkin begini ya. Jadi sebenarnya rapid test, fasilitas kesehatan itu sebenarnya juga bisa melakukan rapid test, tapi dalam bentuk yang lain yang menggunakan PCR, yang disebut alatnya PCR. Dan sebenarnya pemerintah Indonesia itu memiliki jaring fasilitas kesehatan, rumah sakit dan laboratorium yang memiliki PCR ini, dan ini terkonfirmasi lebih tinggi. Dan dia sekarang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dari PCR itu, sehingga kemampuan diagnostiknya akan semakin tinggi di seluruh pasien yang ada di Indonesia. Oke, tahan dulu Pak Wiku, saya akan coba menghubungi Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah dalam penanganan corona atau COVID-19. Selamat pagi Pak Yuri. Selamat pagi. Ya, Pak Yuri dengan Cikal Pak di studio. Pak Yuri, bagaimana Pak dengan update per hari ini? Berapa yang positif dan sembuh, kemudian apakah ada informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan Pak Yuri? Update yang kita rilis adalah update kemarin ya, karena memang SOP kita mengatakan update-nya nanti setiap 15.30. Jadi data yang kemarin kita rilis itu update-nya. Pak Yuri? Halo. Ya, lalu untuk kemarin hasil dari setelah dilakukannya rapid test, apakah ada perkembangan cukup signifikan, Pak Yuri? Suaranya pelan sekali, gimana Mas? Setelah dilakukannya rapid test kemarin, apakah sudah ada hasil yang cukup signifikan dibanding sebelum adanya rapid test, Pak Yuri? Rapid test kemarin sebagian besar hasilnya negatif ya. Tetapi ini kan tidak jaminan bahwa dia tidak terinfeksi. Ada 2 yang positif yang kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR untuk hari ini. Nah, untuk penyebar atau wilayah yang dinyatakan merah ini bagaimana saat ini, Pak Yuri? Ya, memang pelaksanaan rapid test dilaksanakan di wilayah Jakarta Selatan sementara. Karena kita kan baru juga terima 23.000 kit yang baru pagi ini kita terima. Dan kemudian juga yang nanti diharapkan 150.000 juga sudah masuk, sehingga kita bisa lebih banyak lagi daerah yang bisa kita jangkau. Oke, kalau untuk, tadi Anda menyebut PCR, untuk alatnya sendiri apakah cukup, kita mencukupi untuk ketersediaan alatnya itu Pak? Cukup lah. Kan selalu mengalir setiap saat kita datangkan. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan juga Pak Yuri, ketika nantinya ada satu orang, mungkin dia merasa tidak terkena gejala begitu, lalu ketika muncul gejala-gejala kecil, ia memutuskan untuk misalnya mengisolasi diri di rumah. Apakah dengan karakteristik dari corona tersebut, sebetulnya dia bisa recovery di dalam rumah itu, Pak Yuri? Isolasi diri itu tujuannya adalah untuk itu, karena kita tahu ini self-limited disease, bisa sembuh sendiri. Oleh karena itu maka sebaiknya isolasi itu ditujukan adalah untuk mencegah terjadinya penularan ke orang lain. Ya. Artinya dia bisa sampai ke tahap recovery atau sembuh itu Pak Yuri? Bisa. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan ADP sendiri Pak Yuri? Adakah penambahan? Untuk yang mana ini? Kasus PDP? Yap.
Untuk di rumah sakit, misalnya ketersediaan untuk para perawat-perawat, begitu penjaminan bahwa ADP yang disediakan ini memang cukup untuk memproteksi mereka. Hari ini distribusi 95.000 95.000. APD ke seluruh Indonesia. 95.000. Oke, kita catat di sini 95.000 pengiriman dan ini tentunya Distribusi itu melalui kita sama-sama gugus tugas. berharap bahwa ini mencukupi begitu ya Pak Yuri. Lalu kalau untuk upaya hari ini pengobat-obatan ini kan hari ini dijadwalkan akan datang ke Indonesia. Ini teknis pembagiannya akan seperti apa Pak Yuri? Ya tentunya dibagikan ke rumah sakit lah. Ini obat resep dokter. Untuk jenis dan jumlahnya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan? Jenis sudah ditentukan, jumlah disesuaikan dengan jumlah pasien yang dirawat. Oke, Jadi berarti ini bukan obat yang dibagi bebas begitu. Oke, Pak Yuri, tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dan juga Pak Wiku dan pemirsa, dialog akan kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.